Walah non wis tuwek ora di pikiran. Ya, itu resiko ya ketika kita menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun yang asosiasinya tentu orang memahami Fir'aun yang jahat. Nek wis merasa salah alasannya kesambet lah, sing ngopo lah, cocotmu memang cocot rusak, kiai ya cocotnya rusak. Non padha karo Gus Nur. Matamu picek iku. Padha karo Gus Nur. Jancuk jaran kon niku anjen. Fir'aun yang jahat, Fir'aun yang selama ini di dalam Al-Quran juga dijelaskan sebagai orang yang zalim, penindas, pembunuh bayi, peleceh kaum perempuan, penindas Bani Israel, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Itu asosiasi orang. Tentu banyak orang kemudian merasa menyayangkan, marah, dan lain sebagainya karena kok seorang MH Ainun Najib begitu emosionalnya menyamakan seorang presiden dengan sosok Fir'aun yang diasosiasikan sebagai sosok yang kejam itu. Apalagi kalau bagi saya, menurut pandangan keagamaan itu tidak gampang gitu loh. Menuduh orang lain itu kemudian menyamakannya dengan Fir'aun. Dan resikonya besar, artinya apa? Itu menunjukkan ketidakdewasaan orang dalam menyampaikan aspirasi politik, dalam mengkritik terhadap kekuasaan. Mungkin dia sedang ingin mengkritik, tapi caranya mengkritik itu sebetulnya keliru. Alangkah indahnya sebetulnya kita itu hidup di era demokrasi seperti sekarang ini, menyampaikan kritik menggunakan istilah atau idiom-idiom yang modern saja dalam berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jangan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ini bahkan mengingatkan saya pada orang-orang yang pernah menggunakan istilah partai Tuhan dan partai setan. Nah, ini kan sebetulnya kan hanya soal beda aspirasi politik, beda kelompok politik yang kemudian tidak baik, sama sekali tidak baik menggunakan istilah-istilah seperti itu. Bertandinglah secara gentle gitu aja. Termasuk juga dalam mengkritik mungkin ya? Betul, kritik lah. Kita kan di era demokrasi, bahkan kritik itu bagian dari sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berdemokrasi. Tapi jangan menggunakan istilah-istilah yang kemudian membuat orang justru marah, karena itu bahaya sekali menggunakan istilah itu. Penceramah kondang Ustadz Taufik Damas ikut mengomentari permintaan maaf cendekiawan Muslim MH Ainun Najib alias Cak Nun terkait dengan polemik Joko Widodo Fir'aun. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Walah toh Pak ya Allah, aku pimbien ngepen lho karo sampean. Iki saiki ora ya. Dari ngefan malah jijik aku karo sampean. Oke, sebagai salah satu pemimpin beragama Islam ini, Pak Jokowi ini kan sebetulnya punya beberapa catatan menarik yang menunjukkan dia ini mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari pemimpin-pemimpin Islam lainnya. Misalnya diantaranya dia pernah diundang masuk ke Ka'bah. Dalam Ka'bah ini kan nggak semua orang bisa. Ini Pak. Just inside. ما مش كمل. سيدو بعد هناك بعد هناك. سوري. Okay. Please. Terus diajak menziarahi makam Nabi Muhammad SAW, sampai kemudian yang terakhir itu kalau tidak salah dibangunkan masjid oleh hadiah dari Pangeran Uni Emirat. Nah, ini kita bisa lihat dokumentasi videonya sebagai berikut. Nah, apakah hal semacam ini nih bukti-bukti bahwa pemimpin negara Islam lain mengapresiasi Jokowi ini nggak dilihat oleh MH? Kenapa sih kok sampai pengajiannya isinya malah menyebar kebencian, menyebut orang sebagai Fir'aun gitu ya? Nah, pengajian kayak begini nih gimana menurut Ustadz Taufik nih? Ya, itu gegabah, dan kita tahu MH mengakui kesalahannya, dan dia mengaku kesambet. Sebetulnya tidak tepat istilahnya itu, mungkin karena terdorong oleh nafsu sehingga mudah mengeluarkan kalimat Fir'aun untuk sosok Jokowi, dan itu sama sekali jauh dari kepantasan. Nah,
Ya tentu nggak bisa, karena begini, memang di dalam hadis Nabi sendiri, di dalam Islam itu Nabi pernah memprediksi bahwa suatu saat ada orang bernama Al-Walid dan dia menjadi Fir'aun ketika itu. Ketika itu Nabi ada sahabat yang melahirkan anak, punya anak dikasih nama Al-Walid. Nabi bilang, kenapa kau kasih nama bagian dari nama-nama Fir'aun di zaman kini gitu. Karena nanti suatu saat akan ada orang bernama Al-Walid dan kelakuannya seperti Fir'aun. Nah, betul dalam sejarah itu kita bisa di dalam buku-buku Tarikh Al-Khulafa umpamanya itu dijelaskan. Atau bukunya Imam Tobari juga dijelaskan bahwa Al-Walid II ini memang perilakunya itu mendekati kezaliman. Bukan mendekati, memang zalim dan dia melanggar syariat secara terang-terangan. Dia mabuk di depan Ka'bah, bahkan dia punya obsesi ingin membangun kanopi di atas Ka'bah yang dia ingin berdiri di atas kanopi itu, walaupun kemudian tidak jadi karena dinasehati oleh kawan-kawannya. Nah, kelakuan melanggar syariat dan kezaliman inilah sehingga Al-Walid itu pernah disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai sosok Fir'aun gitu loh. Bahkan dijelaskan bahwa perilaku Al-Walid terhadap umatnya lebih kejam dari perilaku Fir'aun terhadap masyarakat ketika itu. Nah, kalau melihat Pak Jokowi, emang Pak Jokowi mabuk-mabukan? Emang Pak Jokowi melakukan apa sesuatu yang melanggar syariat secara terbuka? Kan tidak. Bahkan ya kita tahu beliau dihormati oleh pemimpin-pemimpin di negara Islam yang lain, masuk ke dalam Ka'bah, bahkan beliau juga kemarin mendapat hadiah masjid dari MBZ dan lain sebagainya itu. Beliau juga di Indonesia dekat dengan kalangan kiai, dengan kalangan tokoh-tokoh agama. Ya, makanya itu gegabah menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Walaupun kalau ditinjau lebih jauh ya secara historis, Fir'aun itu kan sendiri sebetulnya kan maknanya gelar raja gitu, raja. Karena kita tahu di Mesir kuno dulu banyak Fir'aun. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi ketika orang menyebut Fir'aun, kemudian ada Haman, itu artinya apa ya? Fir'aun yang menjadi musuhnya Nabi Musa. Dan itu menarik, memang Haman ini memang penasehat Fir'aun gitu loh. Bahkan di masyarakat Arab itu ada istilah ala Haman ya Fir'aun gitu loh. Ala Haman ya itu artinya ungkapan betapa orang itu penipu gitu loh. Jadi sama-sama penipu, pokoknya beres kalau di tangan Haman gitu loh. Nah, ala Haman ya Fir'aun. Nah, ini menarik. Jadi sekali lagi itu kalimat yang dilontarkan oleh Cak Nun atau MH Ainun Najib itu sangat gegabah menyamakan seorang presiden dengan Fir'aun. Kita ini harus berpikir modern. Kalau memang kita itu merasa tidak serak dengan seorang pemimpin, ya kritik itu tentu boleh, tapi menggunakan istilah-istilah modern aja, meninjaunya dari berbagai aspek, ya seperti saya sebutkan itu tadi, baik aspek ekonomi aspek politik, aspek budaya dan lain sebagainya. Jangan kemudian terdorong oleh nafsu menggunakan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak pantas seperti itu. Nah, kalau dilihat Pak Jokowi ini kan pemimpin di Indonesia yang dipilih secara sah dan demokratis. Betul. Sementara dalam Islam itu kan diajarkan pemimpin yang sah itu harus ditaati. Betul. Pada ulil amri ini kan masuk dalam ajaran penting dalam Islam. Betul. Nah, tapi kok ini malah dihina? Ini kan beda ya. Tadi Ustadz juga bilang soal mengkritik. Tapi ini bukan kritik, ini menghina yang dilakukan oleh MH dalam pandangan saya. Nah, kalau menurut Ustadz Taufik ini sikap terhadap ulil amri ini bagaimana panduannya dalam Islam? Kalau udah menghina, jangankan presiden, siapapun, itu dosa kita menghina orang lain. Dan kalau orang yang kita hina itu sakit hatinya, itu berarti kita bertanggung jawab. Kalau dia tidak memaafkan kita akan dituntut di akhirat nanti. Itu kalau kita mengaku orang beriman. Karena yang namanya orang beriman kan yakin akan kehidupan setelah kematian dan ada balasannya. Setiap perbuatan kita, kecil atau besar, akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi menyakiti orang lain. Nah, dalam hal ini menghina presiden tentu sangat dilarang gitu loh. Tentu sangat dilarang menghina presiden. Menghina orang biasa aja nggak boleh, apalagi menghina presiden. Pemimpin itu harus dihormati, harus dihargai. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang cerdas, berkelas gitu. Lagi pula, sebetulnya bagi kekuatan politik, penghinaan itu sebetulnya nggak ngaruh. Saya umpamanya seorang pemimpin, seorang presiden, kalau saya memiliki kekuatan politik,
ketika dihina itu tidak pengaruh, bahkan penghinaan itu bisa jadi malah menambah kekuatan politik saya gitu. Bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Ya, karena ketika saya dihina itu akan mendapatkan simpati dari banyak orang. Justru yang bahaya bagi seorang yang sedang membangun kekuatan politik itu adalah kritik gitu loh. Tapi kritik itu penting supaya ada checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu loh. Nah, nyambung tadi yang dibilang Pak Ustadz ini, kalau orang yang dihina itu sampai sakit hati, ini pertanggungjawabannya berat. Nah, ini nyambung ini, MH ini memang sudah minta maaf, MH Ainun Najib. Dia mengaku kesambet, yang dalam, kalau saya mendengar istilah kesambet, kayaknya seolah kesalahan ini di luar kesadaran dia, gitu loh. Nah, tapi selain itu dia juga minta maafnya ngambang, les dari inti masalah lah. Saat menuduh dia itu eksplisit menyebut nama Jokowi ini Fir'aun. Betul gitu ya. Tapi pas minta maaf dia nggak menyebut nama Jokowi, cuma Allah aja yang disebutnya. Betul. Nah, permintaan semacam ini gimana Pak Ustadz? Hubungan sesama manusia ini kan masuk dalam kategori, kalau tadi nyambung sama yang dibilang Pak Ustadz soal hukukul insan. Ada hak-hak manusia, bukan cuma hukukullah. Untuk bisa diampuni oleh Allah itu kan harus ada pemaafan dari manusia yang jadi korbannya, karena dalam hal ini dia menghina manusia. Gitu. Dan MH tidak melakukan itu dalam pandangan saya sejauh ini. Nah, apakah ini valid menurut Islam permohonan maafnya? Dengan menggunakan istilah saya kesambet aja, itu berarti dia tidak paham tentang anatomi tubuh manusia. Padahal istilah kesambet, benci, orang apapun, suka, cinta, itu kan produk pikiran manusia sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh MH itu sebetulnya adalah produk pikiran dia. Bukan. Kalau kesambet kan seolah-olah ada jin atau makhluk halus yang mempengaruhi dia sehingga dia mengucapkan itu. Padahal itu produk pikiran dia sendiri. Dengan mengucapkan saya kesambet, sebetulnya dia mengakui kesalahan, tapi tidak mengakui bahwa kesalahan itu datang dari dirinya sendiri. Kalau saya pakai bahasa agama, itu dipengaruhi oleh nafsu, gitu loh. Nafsu yang tidak terkontrol oleh cara berpikir. Nah, maka dari itu sebetulnya kalaupun dia minta maaf, ya memang sudah ada videonya. Memang saya juga lihat dia tidak menyebut meminta maaf pada Jokowi. Seharusnya ya dia sebut saja minta maaf, karena ketika dia menyebut Fir'aun juga nama Jokowi, Jokowi jelas. Itu jelas disebut. Nah, penting sekali kita itu minta maaf sama manusia. Karena kalau kita berdosa pada Tuhan, kita berdosa pada Allah, kita istighfar, minta ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu pasti Allah ampuni. Tapi kalau berdosa pada manusia, kalau kita tidak minta maaf sama manusianya itu, ya itu nanti akan jadi perhitungan di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis Nabi ada orang yang bangkrut, walaupun ibadahnya bagus, tapi perilakunya terhadap manusia itu tidak bagus, akhirnya pahala ibadahnya itu diambil. Membayar kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Nah, bangkrutlah dia, habis pahalanya. Mau masuk surga, akhirnya masuk neraka dulu. Ini penting sekali diingat, sehingga ya kalau kita punya salah sama orang lain ya minta maaf lah. Jadi ini juga penting ya secara teologis, jangan dikira ketika kita sudah minta ampun sama Allah, kemudian kesalahan kita terhadap manusia akan ikut diampuni. Oh, nggak bisa begitu. Ada jalurnya masing-masing gitu loh. Minta maaf pada manusia itu penting. Makanya di Indonesia itu kalau lebaran kita kan ada halal bihalal, meminta maaf satu sama lain. Itu sesuatu yang sangat baik. Karena kita tidak tahu, mungkin ada kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Apalagi yang disengaja, didengar oleh banyak orang gitu. Nah, satu lagi nih, ini pernyataan yang juga masih ada dalam video awal itu, tapi memang bukan bagian dari Jokowi Fir'aun, tapi ini turunannya. Ini MH sampai menuduh Jokowi dan Luhut katanya pasti bakal memanipulasi pemilu. Nah, ini kan tuduhan serius. Ya. Dia nggak ngasih bukti, ngomong aja gitu loh, nyeletuk gitu ya. Konsekuensinya bisa berbahaya menurut saya bagi banyak orang nih, karena ini menyangkut persoalan kepercayaan publik gitu ya. Bagaimana pandangan Islam soal ini menurut Ustadz gitu? Ya, orang kalau menuduh tuh harus bisa membuktikan kalau dalam Islam. Apalagi kalau ya masuk ke ruang pengadilan, siapa menuduh dia harus bisa membuktikan, harus ada alat buktinya. Lagi pula begini Pak, kita ini memang dalam berdemokrasi pasti ada hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang kurang. Dan semua orang akan melakukan itu. Tidak ada orang yang sempurna. Orang punya kekurangan, punya kelebihan. Tidak ada orang yang sempurna. Maka dalam demokrasi itu pasti bisa dilihat ada dalam tanda kutip kecurangan-kecurangan tertentu.
Nah, tapi jangan kemudian kecurangan itu dianggap sebagai sesuatu yang kemudian hanya dilakukan oleh orang itu. Kadang-kadang orang itu ada istilah maling teriak maling gitu loh, copet teriak copet dan lain sebagainya. Ada kekurangan, oke, gitu loh. Kita bisa perbaiki. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Jangan kemudian menuduh orang sedemikian parah yang memang kalau dibawa ke ranah hukum itu harus ada buktinya gitu loh. Harus ada buktinya. Dan ini politik. Siapapun kalau sudah terjun ke politik pasti ingin memperkuat kekuatan politiknya, memperbesar kekuatan politiknya. Itu siapapun begitu loh. Natural berarti ya. Natural, maka diperlukan adanya oposisi. Tapi yang cerdas, bukan yang menggunakan istilah-istilah yang kemudian memancing emosi orang, membuat orang marah. Yang cerdas dalam artian ya memberikanlah data-data, fakta bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar dalam konteks demokrasi dan lain sebagainya. Gitu. Tadi dikatakan kalau menuduh itu harus memberi bukti. Ya. Dalam Islam jelas begitu. Betul. Sama saja dengan hukum agak negara kita ya. Iya. Konsekuensinya dalam Islam nih bagi orang yang tidak bisa membuktikan tuduhannya. Ya, dia harus minta maaf. Kalau tidak masuk pengadilan ya dia harus minta maaf. Kalau masuk pengadilan ya mungkin nanti bisa itu dianggap sebagai tuduhan palsu. Dan saya rasa itu kayaknya ada ya delik hukumnya itu. Ada tuduhan palsu itu. Dan itu hati-hatilah kita ini. Memang di zaman sekarang ini kadang-kadang karena kita itu punya masa terbiasa ngomong di hadapan orang banyak fans kita, itu kadang-kadang kita mudah tergelincir dari berpikir kita, dari ucapan kita. Maka saya setuju apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, bahwa kalau kau sudah didengar oleh banyak orang, maka pikirkanlah baik-baik setiap pikiran dan ucapanmu. Jangan sembarangan ngomong gitu loh istilahnya. Cuman memang godaan terberat ketika orang sudah punya massa, punya fans itu biasanya merasa dirinya besar, merasa dirinya bisa mengucapkan apapun, sehingga terjadilah hal-hal yang sebetulnya ya kemudian tidak dia inginkan sebetulnya, tapi ketika sudah terjadi ya mau gimana. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz Taufik, permintaan maaf yang dilakukan Cak Nun tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, sebab dia sama sekali tidak menyebut nama kepala negara dalam permintaan maafnya tersebut. Padahal ketika menyerang presiden, dia belak-belakan menyebut nama Jokowi. Memang saya juga lihat dia tidak meminta maaf pada Jokowi. Seharusnya dia sebut saja minta maaf, karena ketika dia menyebut Fir'aun juga nama Jokowi itu jelas disebut. Katanya dilansir Populis ID dari saluran YouTube Main TV Indonesia, Minggu 22 Januari 2023. Ustadz Taufik lantas menyinggung pentingnya meminta maaf kepada sesama manusia ketika sudah menyadari suatu perbuatan yang keliru. Permohonan maaf yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, lanjut Ustadz Taufik, jelas diampuni Tuhan. Penting sekali kita minta maaf sesama manusia, karena kalau kita berdosa kepada Allah, kita istighfar, minta ampun dan berjanji tidak mengulangi lagi, itu pasti Allah ampuni, tuturnya. Ustadz Taufik melanjutkan, apabila permintaan maaf dilakukan hanya sekedarnya dan dengan keterpaksaan, maka hal tersebut justru dicatat Tuhan. Kelak itu bakal menjadi bahan hitung-hitungan di akhirat nanti. Tapi kalau kita berdosa pada manusia, kalau kita tidak minta maaf sama manusia, itu akan jadi perhitungan di akhirat nanti. Bahkan dalam hadis Nabi ada orang yang bangkrut, walaupun ibadahnya bagus, tapi perilakunya terhadap manusia tidak bagus. Akhirnya pahala ibadahnya itu diambil, ujarnya. Adapun Cak Nun terang-terangan menyerang kepala negara dalam sebuah ceramahnya yang disampaikan di hadapan para pengikutnya. Dia mengatakan sekarang ini Indonesia tengah dipimpin seorang Fir'aun yang bernama Jokowi. Potongan video pernyataannya itu kemudian viral dan jadi perbincangan publik. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antonius Salim, dan 10 naga, nggak 9. 10 saya kira ya, dan Haman yang namanya Luhut, ujar Cak Nun.
Setelah omongannya itu berpolemik, Cak Nun kemudian meminta maaf. Dia mengaku melontarkan kata-kata pedas itu di luar kesadarannya. Dia bahkan mengaku ketika itu dirinya sedang kesambet alias kerasukan. Menyesali perbuatannya, Cak Nun kemudian mengunggah video permintaan maaf melalui akun YouTube dan situs resmi miliknya pada Selasa 17 Januari 2023. Dalam video berdurasi 2 menit 46 detik tersebut, Cak Nun mengaku ia telah disidang oleh keluarganya karena telah berucap apa yang tidak seharusnya diucapkan. Meski telah meminta maaf, namun tampaknya sebagian besar warganet tidak terima dan menilai permintaan maaf tersebut tidak ikhlas dilakukan. Menurut warganet, saat meminta maaf pun Cak Nun terkesan tidak ikhlas dan tidak meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Memang setelah reformasi, MH Ainun Nadjib atau akrab dipanggil Cak Nun yang sebelumnya aktif di media massa memilih untuk menggeluti jalan damai. Sebagian besar kegiatannya ia lakukan bersama masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Selama kegiatan tersebut berlangsung, ia bersama Kiai Kanjeng melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara pikir, dan pengupayaan solusi masalah masyarakat. Kegiatan tersebut pun akhirnya berkembang sebagai konsep kebersamaan yang diikuti beragam lapisan masyarakat pada 2001. Konsep ini pun disebut Ma'iyah. Selain itu, Ma'iyah juga dikatakan sebagai sekolah gratis terbuka atau universitas jalanan untuk berbagai lapisan masyarakat atau mirip dengan pesantren virtual. Ma'iyah seperti menjadi laboratorium sosial yang melatih logika berpikir dan seni manajemen kehidupan. Semuanya boleh datang ke majelis masyarakat Ma'iyah tanpa memandang status, keyakinan, dan sisi politiknya. Cak Nun menyatakan bahwa Ma'iyah merupakan dinamika tafsir terus-menerus meskipun Ma'iyah dipandang sebagai gerakan sosial budaya, agama, bahkan gerakan sufi, tetapi menurut Cak Nun Ma'iyah mengambil sisi penting sebagai majelis ilmu sehingga dapat menyongkong segala organisasi, pergerakan, ataupun institusi di masyarakat. Ma'iyah juga selalu berupaya di titik seimbang sebagai penengah, tidak memihak kepada siapapun baik kekuasaan, ormas, mazhab agama, dan kelompok atau aliran apapun.